Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sering melakukan kebaikan, namun dia terhalangi melakukan kebaikan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala seperti ia biasa melakukan ibadah yang sering dilakukan tersebut. Nah, itu adalah penjelasan tentang hadis ini. Kemudian kita ada di halaman ke-16 ada makna kata. Ada makna kata. Yang pertama adalah buyutillah. Baitun jamaknya buyutun, itu artinya adalah rumah. Rumah-rumah Allah. Maksudnya adalah masjid-masjid. Setiap masjid itu dinamakan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mempunyai adab ketika masuk ke dalam rumah Allah atau masjid. Kemudian yatsluna di halaman 16 masih antum buka, yatsluna artinya membaca. Tala yatlu, ta lam ya, ya yang tiada titiknya. Tala yatlu dari kata tilawah, membaca. Kemudian kitab Allah, kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang mana Al-Qur'an ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Ya, kalam Allah yang diturunkan, yang Allah Subhanahu wa taala wakilkan penurunannya kepada malaikat yang paling agung. Malaikat Jibril alaihissalam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, dan umat kita mendapatkan kitab yang paling mulia. Kemudian di sana akhwati fillah ada mufradat as-sakinah, artinya adalah tenang, ketenangan. Kemudian ghasyiyatuhum artinya meliputi mereka, ya, dari semua sisi, artinya menaunginya atau meliputinya. Zakarahumullahu atau haffathumul malaikah. Haffa yahuffu itu artinya mengelilingi dari setiap penjuru. Kemudian zakarahumullahu fi man indahu, Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat. Kemudian man batta'a yubatti'u artinya adalah terlambat. Barang siapa yang lambat dalam beramal. Kemudian lam yusri' bihi nasabuh. Lam yusri' tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Yakni nasabnya tidak akan bisa menolong dia dalam menambahkan amalan. Nasab kita walaupun tinggi, walaupun mempunyai nasab yang bagus dari keluarga kita, tidak akan bisa memberikan pertolongan dalam amalan kita. Kemudian akhwati fillah hafizakunallah, di halaman ke-17 disebutkan, ya, pertanyaan seputar hadis. Bagaimana tata cara berkumpul dalam mengkaji Al-Quran? Bagaimana tata cara berkumpul dalam mengkaji Al-Quran? Ya. Jadi Ustadz ringkas pembahasannya. Ya. Cara berkumpulnya. Yang pertama adalah dengan cara ta'lim. Ta'lim. Yaitu guru membaca, kemudian murid-murid mengikuti bacaan gurunya. Seperti tahsin. Misalnya gurunya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian muridnya pun mengikuti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini contoh pertama. Boleh, disunnahkan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara mentasmi', menyetorkan hafalan.
Misalnya ada murid yang membaca Al-Quran, kemudian bacaannya murid tersebut disimak oleh gurunya, maka ini pun boleh cara berkumpul dan mengkaji Al-Quran yang benar. Dan banyak keutamaan cara seperti ini, cara tasmi'. Kemudian cara yang ketiga itu adalah cara menghatamkan Al-Quran secara bergilir. Jadi contohnya seperti ini. Ada misalnya 10 orang yang ingin membaca Al-Quran dalam satu tempat, dalam satu kumpulan. Maka Al-Quran tersebut dibagi menjadi 10 bagian. Satu orang mendapatkan 2 juz, 2 juz, 2 juz, dan 2 juz. Akhirnya Al-Quran ketika itu khatam dalam satu waktu, tapi dibaca oleh 10 orang dengan pembagian Al-Quran. Maka ini pun boleh, tidak masalah. Nah, ini adalah praktek yang dilakukan oleh orang-orang Makkah dan orang-orang Basrah pada zaman dahulu. Kemudian cara yang keempat, tadi cara ketiga boleh dilaksanakan. Nah, sekarang cara yang keempat, yaitu dengan cara membaca Al-Quran dengan satu suara bersama-sama. Jadi misalnya ada sekelompok orang di dalam masjid. Nah, mereka telah sepakat untuk membaca sama-sama surah, misalnya yang biasanya adalah surah Yasin misalnya, atau surah Tabarok, atau surah Al-Kahfi. Kemudian mereka membacanya secara serentak sama-sama dengan satu nada, dengan satu panduan, sama-sama dengan satu komando. Maka cara yang seperti ini adalah cara yang menyelisihi sunnah, tidak dikenal oleh para sahabat dan tidak ada landasannya dalam syariat. Maka cara yang terakhir ini tidak diperkenankan karena dia menyelisihi sunnah, ya. Cara yang mana seseorang beberapa orang kumpul dalam satu tempat dan membaca Al-Quran secara bersama-sama, bukan dengan cara tahsin yang pertama tadi, bukan, tapi ini membaca Qurannya dengan sama-sama, misalnya baca Yasin bareng-bareng dengan satu tempo, maka ini tidak diperkenankan. Dan di dalam buku tersebut di halaman 19 itu pun ada disebutkan, ya, para ulama yang mengingkari amalan ini. Di antaranya yang mengingkari adalah Imam Malik, pendiri mazhab Malikiyah. Imam Malik mengingkari hal tersebut pada penduduk Syam. Kemudian ada lagi imam yang mengingkari adalah Abu Mus'ab Az-Zuhri dan Ishaq bin Muhammad Al-Farawi. Mereka mendengar Malik bin Anas, yaitu Imam Malik, berkata, berkumpul pagi hari setelah sholat subuh untuk membaca Al-Quran adalah bid'ah. Maka ini tidak diperkenankan, ya, karena tidak ada contoh dari sahabat, dan juga Rasulullah pun tidak pernah mencontohi perkara tersebut kepada para sahabat. Dan sebaik-baik orang yang patut kita ikuti dalam hal ibadah adalah para sahabat, dan juga para sahabat yang mereka itu langsung berguru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau misalnya antum baca, banyak para ulama yang mengingkari perkara tersebut. Nah, dalam hadis ini juga, akhwati fillah, ada sebuah anjuran bagi para muslimin supaya mengadakan halaqah Al-Quran di masjid-masjid, atau juga ada anjuran bagi kaum muslimin untuk mendirikan sebuah sekolah yang mana di dalamnya itu
mengkaji Al-Quran dan juga mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, itu diantara hikmahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.